Hari ini kita akan membahas pernyataan yang mengejutkan dari Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte. Dalam pidatonya di London, ia menyatakan bahwa NATO butuh peningkatan 400% dalam pertahanan udara dan rudal untuk bisa menang melawan Rusia. Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan NATO? Apakah ini tanda eskalasi militer besar-besaran di Eropa? Dalam pidato yang dijadwalkan di Chatham House, London, Rutte menegaskan bahwa NATO butuh lompatan kuantum dalam pertahanan kolektifnya. Ia menyebut, kita melihat di Ukraina bagaimana Rusia mengirim teror dari atas, kita harus perkuat perisai untuk melindungi langit kita. Menurutnya, ancaman Rusia tidak akan hilang bahkan jika perang Ukraina berakhir. Artinya, NATO harus siap jangka panjang. Rutte menyerukan peningkatan anggaran pertahanan dari 2% menjadi 3,5% dari PDB, ditambah 1,5% lagi untuk anggaran keamanan luas. Target totalnya 5% dari produk domestik bruto. Usulan ini dianggap sebagai respon terhadap tekanan Presiden AS Donald Trump yang ingin negara-negara Eropa berkontribusi lebih besar. Rutte bahkan menyatakan bahwa target ini kemungkinan akan disetujui pada KTT NATO di Den Haag pada 24 sampai 25 Juni. Meski pertempuran di Ukraina sedikit mereda, tekanan untuk meningkatkan pertahanan justru meningkat. Beberapa negara telah bereaksi. Inggris menjanjikan kenaikan dari 2,3% ke 2,5% PDB di 2027, bahkan 3% di masa depan. Jerman siap menambah 50.000 hingga 60.000 personil aktif untuk memenuhi target baru NATO. Ancaman dari Rusia dipandang nyata dan jangka panjang, membuat Eropa mulai bersiap menghadapi konflik besar. Mengapa pertahanan udara dan rudal menjadi prioritas? Karena serangan rudal dan drone Rusia di Ukraina terbukti merusak infrastruktur vital. Sistem pertahanan seperti Patriot dan Iris-T menjadi sangat krusial. Kapasitas NATO saat ini dianggap belum cukup untuk menghadapi ancaman simultan di banyak front. Rutte menekankan, kita perlu kekuatan dan kemampuan yang lebih besar untuk melaksanakan rencana pertahanan secara penuh. NATO saat ini memiliki 32 anggota dan 22 diantaranya sudah memenuhi target 2% PDB. Namun itu belum cukup. Dengan perang yang masih berlangsung dan Rusia yang terus memperkuat posisinya, NATO melihat perlunya doktrin baru. Bukan hanya bertahan, tapi juga menunjukkan kekuatan secara global. Ini juga merupakan sinyal ke China dan aktor lain yang mungkin menantang tatanan internasional. Dengan peningkatan besar-besaran ini, apakah NATO sedang mempersiapkan konflik besar? Apakah kita akan melihat versi baru dari Perang Dingin, tapi kali ini dengan drone dan AI? Satu hal yang pasti, eskalasi terus meningkat. Dan jika dunia tidak berhati-hati, perlombaan senjata ini bisa berubah jadi bencana nyata. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah NATO benar-benar butuh pertahanan udara naik 400%? Atau ini cuma tekanan politik dari AS dan elit militer?